warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Bobi Hadiansyah di Salam Education. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui diplomasi atau pertempuran. Terdapat kalimat merdeka atau mati. Itulah kalimat yang sering digaungkan oleh para pejuang revolusi fisik dalam menghadapi ancaman Belanda dan juga sekutu pasca Perang Dunia yang Kedua yang mengalahkan Jepang. Sejak memenangkan Perang Dunia yang Kedua, sekutu mendapatkan luas wilayah kekuasaan yang begitu besar. Negara-negara yang kalah perang seperti Jepang, seperti Jerman, dan blok poros lainnya turut menjadi wilayah yang dikuasai oleh sekutu. Dalam hal ini, Indonesia pun tidak luput dari kekuasaan sekutu dan juga Belanda. Kedatangan sekutu di Indonesia dibarengi oleh NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration, yang ketika Jepang menguasai Indonesia, pemerintah Hindia Belanda melarikan diri ke Australia. Di sana mereka mendirikan NICA, yaitu pemerintahan sipil yang berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Sekutu yang diboncengi oleh NICA turut membakar amarah bangsa Indonesia yang pada saat itu sedang merayakan euforia, kemenangan, bersenang-senang atas proklamasi yang sudah dikumandangkan oleh bangsa Indonesia. Tangan sekutu yang diboncengi oleh NICA. Di beberapa daerah terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini dilakukan oleh para pemuda. Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Sekutu datang ke Surabaya. Kemudian tanggal 10 November di Surabaya. Maka dari itu, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk menghargai jasa-jasa pahlawan yang gugur di medan pertempuran. Pertempuran antara Indonesia melawan sekutu jadi di Ambarawa, melibatkan Kolonel Sudirman dan Brigadir Beto. Ketiga ada pertempuran Medan Area, terjadi di daerah Medan, Sumatera Utara. Ini terjadi karena sekutu memasang batas di wilayah kota Medan dengan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Yang keempat ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini adalah pengosongan dan pembumihangusan kota Bandung rakyat Bandung pada tanggal 24 Maret 1946 untuk menghindari penguasaan sekutu atas kota Bandung. Dalam upayanya merebut kembali Republik Indonesia, menempuh cara melalui konfrontasi, yaitu agresi militer Belanda yang pertama dan kedua. Agresi militer Belanda yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Kemudian agresi militer Belanda yang kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda yang kedua ini tentu melakukan berbagai upaya diplomasi atau perundingan dengan Belanda. Selain itu juga, Indonesia melakukan upaya mempertahankan diri melalui pertempuran. Dalam agresi militer Belanda yang kedua ini, mendapatkan reaksi keras dari dunia internasional. Terdapat reaksi yang berasal dari negara-negara Asia dan Afrika. Kemudian negara-negara lain yang tergabung dalam anggota PBB turut mengecam dan mengutuk keras aksi Belanda yang ingin kembali merebut Indonesia dan mengembalikan kepada kekuasaan Belanda. Semangat juang bangsa Indonesia turut membuat Belanda terpaksa menempuh jalur perundingan untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Perjuangan diplomasi bangsa Indonesia pertama kali dilaksanakan di Linggarjati, yang dikenal dengan perundingan Linggarjati, di atas Jawa, Sumatera, dan Madura saja. Namun begitu, dalam perundingan Linggarjati ini, Indonesia merasa diri bahwa
mereka sudah diakui secara faktual. Nah, hal ini penting karena pengakuan secara de facto ini merupakan salah satu pengakuan kedaulatan dari suatu negara selain dari de jure. Yang kedua ada perundingan Renville, turut kembali mempersempit wilayah Indonesia, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Kemudian ada perundingan Rumroyen, yaitu kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Perlu kita ketahui bahwasannya ketika perjanjian Renville dilaksanakan, otomatis wilayah Indonesia yang awalnya beribu kota di Jakarta mengharuskan pindah ke Yogyakarta. Perundingan Rumroyen, ibu kota dikembalikan. Nah, kemudian akan diadakan konferensi meja bundar di negara Belanda, tepatnya di kota Den Haag. Konferensi meja bundar ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh UNSI, United Nations Commission for Indonesia, yaitu badan yang menjadi penengah antara Indonesia dengan Belanda dengan mempertemukan kedua negara di Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Dapat dikatakan bahwa KMB ini merupakan awal dari pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan baru diakui oleh dunia pada 27 Desember 1949. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk mencatat berbagai poin-poin penting. Nah, jika bisa, kalian dapat membentuk infografis dari perjuangan diplomasi dan pertempuran di Indonesia ini, karena banyak yang tidak dapat Bapak sampaikan di video ini karena waktu yang terbatas. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get strong. Get strong.